Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kita selama observasi. Baik, dari slide pertama kita menuju ke Bank Mandiri, yang dimana Bank Mandiri ini terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Gedung yang digunakan oleh Bank Mandiri ini dulunya merupakan gedung milik Nederlandse Indische Handelsbank yang selesai pembangunannya pada pertengahan Agustus 1938. Gedung tersebut merupakan hasil rancangan dari Insinyur Charles Prosper Wolfsoortsmaker, seorang arsitek Belanda yang dilahirkan dari Banyuk Biru di dekat Salatiga yang terletak di Jawa Tengah pada tahun 1882. Nah, untuk perhatian saja bahwa kami tidak bisa memfoto bagian dalam gedung ini dikarenakan keterbatasan perizinan oleh pihak Bank Mandiri tersebut. Gaya desain dari Bank Mandiri ini memiliki gaya desain arsitektur Art Deco yang menampilkan bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran, persegi, dan trapesium. Nah, bentuk-bentuk ini digunakan untuk menghasilkan desain yang simetris dan teratur. Arsitektur Art Deco pada bank ini menciptakan simetri yang ketat dengan desain yang teratur dan terorganisir. Simetri ini menciptakan kesan kemewahan dan keteraturan pada bangunan. Dan dari materialnya sendiri dapat kita lihat baik pada bagian atap hingga bagian dindingnya terlihat sangat kokoh karena bangunan-bangunan lama dengan arsitektur Art Deco umumnya berbahan dasar semen atau beton. Terdapat 3 atap pada bangunan, yang paling bawah memiliki dormer atau bukaan pada atap yang diletakkan sebagai penjelas pintu masuk bangunan. Kemudian pada atap kedua, yaitu atap yang berada di atas kanan bangunan, memiliki bentuk setengah trapesium dan pada sisi satunya lurus miring ke bawah. Kemudian pada atap ketiga, yaitu atap yang paling besar, dibuat runcing ke atas agar air hujan dapat langsung jatuh tanpa menetap di atap bangunan. Hal ini yang biasanya menjadi salah satu penyebab bangunan-bangunan lama tahan lama karena air hujan bisa langsung jatuh tanpa bisa dibiarkan merembes. Dan pada jendela, untuk menjaga aliran garis dalam bangunan pada dinding diisi blok agar dapat menekankan kesan geometris pada dinding dan diciptakan seperti bukaan untuk menciptakan kontras dengan bentuk yang kosong dan masif pada dinding. Yang terakhir itu pada pintu dikelilingi dengan 2 tiang yang saling berseberangan dan pedimen sebagai ruang pada atap yang memberikan kesan terbuka. Gedung Balai Kota Malang. Gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan bersejarah di Kota Malang. Bangunan beratap limasan memadukan model Art Deco dengan bangunan limasan khas Jawa. Bangunan yang menghadap ke utara alun-alun Tugu dalam bahasa Belanda disebut Gemeentehuis atau Stadhuis, yang artinya Balai Kota. Tempat yang difungsikan sebagai kantor pusat pemerintahan. Gedung pemerintahan Kota Malang berdiri sejak tahun 1929 atau 15 tahun sejak ditetapkannya menjadi Kota Matia atau GMT pada 1 April tahun 1914. Sebelumnya, urusan pemerintahan dilakukan di kantor asisten Residen Malang. Lokasinya di selatan alun-alun Merdeka, yang saat ini merupakan kantor perbendaharaan dan kas negara. Pembangunan Balai Kota Malang sendiri baru dilaksanakan pada tahun 1927, yang memakan waktu sekitar 3 tahun, dan bangunan ini menghabiskan biaya sekitar 287.000 gulden atau setara 22 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Gedung Balai Kota langsung digunakan pada bulan November tahun 1929 dengan wali kota saat itu Insinyur I.F. Hoenemann. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dari gedung balai kota. Nah, arsitektur dari gedung balai kota ini memiliki gaya Art Deco, yang dimana Art Deco ini menampilkan bentuk-bentuk geometris yang bisa kita lihat dari slide sebelumnya. Bentuk-bentuk desain bangunan dari balai kota itu bentuknya geometris. Nah, hal itu digunakan untuk menghasilkan desain yang simetris dan teratur. Nah, menurut Mulyadi dalam bukunya, metode pengelolaan bangunan bernilai sejarah di Kota Malang yang berbasis konservasi arsitektur, ia memaparkan bahwa gaya Art Deco di balai kota terlihat dari elemen gaya garis serta penggunaan bahan dan ornamen. Nah, penerapan pada jendela, pintu, hingga pilar
lebih terlihat sederhana, namun tetap menampilkan kesan mewah dan megah, tulisnya. Lalu tulisnya menurut si Mulyadi. Nah, pintu utama yang lebih besar dari ukuran pintu rumah menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pada siapapun yang melihatnya. Hotel Pelangi dulunya bernama Palace Hotel dan berdiri sejak tahun 1916. Hotel ini berada pada Jalan Merdeka Selatan nomor 3, Kota Malang, Jawa Timur. Hotel ini berdiri pada tahun 1916 dengan nama Palace Hotel, yang kemudian berubah nama menjadi Hotel Asoma pada zaman kependudukan Jepang pada awal tahun 1920-an. Kembali lagi menjadi Palace Hotel pada tahun 1945. Jadi Hotel Pelangi pada tahun 1953 yang kemudian sampai sekarang. Dengan masih mempertahankan bentuk asli dari bangunan Palace Hotel, pemerintah Kota Malang menjadikan hotel tersebut sebagai salah satu ikon bagi Kota Malang bersama dengan bangunan-bangunan tua lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai arsitektur dari Hotel Pelangi. Nah, jadi arsitektur Hotel Pelangi sendiri mengadopsi gaya perpaduan bangunan Belanda dan Jawa atau biasa dikenal dengan arsitektur Indis. Gaya arsitektur ini memang cukup populer di Hindia Belanda masa itu. Saat itu hotel ini masih berarsitektur rumah joglo dengan tradisi Jawa yang sangat tradisional, bahkan cenderung layaknya rumah tinggal besar atau pendopo. Bangunannya simetris, ruang tengah jadi pusat kegiatan dan beratap kuncup. Bahkan sampai saat ini bentuk lantai, plafon, dan keramik yang digunakan masih terjaga keasliannya. Meski tak 100% sama, namun kesan heritage hotel ini tetap terjaga. Kini di depan Hotel Pelangi berdiri kafe yang hampir menutupi pemandangan hotel. Namun kafe ini tampaknya mengadopsi nama lama Hotel Pelangi, yakni Lapidot, dengan gaya bangunan tempo dulu. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.